Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Gavin Bagus Engineering. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan check off pemesanan, kemudian order, kemudian bagaimana kita melihat daftar pesanan yang kita lakukan. Oke, sebelumnya sepertinya saya tadi pada video tutorial sebelumnya, yaitu card, saya lupa menjelaskan bagaimana cara menampilkan total harga serta bagaimana cara menampilkan list produk seperti ini beserta harganya. Oke, untuk bagaimana cara menampilkan total harga, di sini saya melakukan for loop sederhana, yaitu pertama kita mengubah cardnya menjadi string, menjadi array, mohon maaf. Jadi ketika array ini kita bisa mengaksesnya melalui for loop. Nah, dalam for loop ini saya mengeset variabel s. S itu adalah variabel untuk singkatan dari sum, yaitu total harga dari keranjang ini. Jadi kita iterasi mulai dari 0 sampai jumlah cardnya. Untuk setiap indeks i, kita tambahkan harga dari setiap barang dikali kuantitas, terus dimasukkan ke variabel s. Nah, ketika loop ini selesai berjalan, saya menyimpan variabel s tersebut ke dalam variabel total dengan fungsi number format. Number format ini apa? Agar variabel s nanti ketika di echo keluarnya akan muncul dalam format angka, yaitu format uang gitu, jadi 3,070,000. Nah, kemudian kita echo total seperti biasa. Kemudian untuk menampilkan produk dalam list seperti ini, kita hampir sama seperti sebelumnya. Hanya saja saya tidak pakai ini subtotal, karena di sini untuk setiap iterasi sini saya tidak membutuhkan total harga dari keseluruhan keranjang. Saya hanya membutuhkan total harga dari dalam satu kesatuan item ini. Nah, untuk menampilkannya dalam list, kita menggunakan for loop sama seperti tadi. Dalam for loopnya ada deretan kode HTML yang disisipkan PHP. Di sini menampilkan image-nya, sini menampilkan nama, dan sini menampilkan variabel price. Variabel price ini asalnya dari subsum, yaitu subsum ini harga dikali kuantitasnya. Bedanya sama yang tadi adalah di sini adalah harga keseluruhan, sedangkan di sini harga persatuan, harga total dalam satu jenis item. Misalnya item tersebut itu ada 3, maka di sini dikali 3 dulu. Kemudian di echo seperti biasa, terus nanti maka hasilnya akan menjadi list seperti ini. Untuk fungsi untuk mengupdate kuantitinya sudah dijelaskan sebelumnya, dan untuk menghapus suatu item dari keranjang juga sudah dijelaskan dalam video tutorial sebelumnya. Oke, langsung ke bagian checkout. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu detail pemesanan, di mana kita memasukkan nama, nomor HP, serta telepon untuk dimasukkan ke tabel pemesanan. Nanti akan saya jelaskan. Serta ini ada summary pemesanan. Untuk logiknya summary pemesanan ini, pesananmu ini sama sebenarnya seperti logik keranjang sebelumnya. Hanya saja saya ubah posisinya. Kalau tadi total harganya di kiri, sekarang total harganya ikut di bawah. Oke, untuk detail pemesanan, ini saya menggunakan form biasa seperti form login, form register, dan form menambah produk sebelumnya. Kemudian sini form class, sini ada kolom nama, alamat. Nah, kemudian sini actionnya adalah ke order.php. Nah, sekarang kita pindah ke order.php.
Nah, di sini order.php adalah sebenarnya hampir sama seperti register tadi, karena ini masuk ke insert into, masukkan data ke dalam tabel. Nah, di sini pertama sama, yaitu session start, include koneksi ke PHP, item, PHP dan lain-lain. Terus, nah ini kita dapat menyimpan value yang dipostkan oleh user tadi dalam variabel. Khusus ini saya simpan dalam variabel nama, nomor HP dan alamat. Kemudian saya definisikan SQL1 sebagai string ini, sebuah query untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Nah, ini tabelnya adalah tabel order dengan namanya ID user, nama, alamat, nama kolomnya ID user, nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian di-querykan seperti biasa. Nah, kemudian untuk setiap item di dalam order itu akan saya masukkan lagi ke dalam database. Kalau yang ini tadi adalah suatu ID order, ini adalah detail order. Nah, logikanya untuk mengeloop setiap item sama seperti sebelumnya, serialize, terus kemudian kita for loop. Nah, kemudian kita insert into order details dengan value-nya setiap barang yang ada di keranjang tersebut. Kemudian di-querykan seperti biasa. Untuk database-nya, ini adalah database order, yaitu order yang dilakukan oleh setiap user. Nah, kemudian order ini memiliki hubungan dalam tabel order detail, di mana di order detail ini dia memiliki foreign key, yaitu ID order dan ID product. Di order detail ini menyimpan setiap detail dari order. Misalnya order ini order ID dengan ID 5 memiliki barang di dalamnya, yaitu barang dengan ID order 3 dan ID order 9. Dengan ini kita bisa, kenapa saya pisahkan gini, untuk menampilkan, ketika menampilkan pesanan nanti akan mudah, karena di dalam order sini kan tidak mungkin kita menyimpan berbagai macam barang dalam satu kolom. Makanya saya pisah dan saya hubungkan dengan foreign key. Oke, nah untuk ketika sudah menambahkannya, total harganya tetap disimpan. Kemudian unset session card. Jadi ketika kita mencet pesan tadi, kita mencet tombol pesan, cardnya akan di unset. Jadi cardnya akan hilang dan datanya akan masuk ke dalam database. Itu storage permanen. Nah, jadi ketika kita pencet pesan, saya isi namanya dulu. Oke, saya konfirmasi pesan. Oke, berarti ketika muncul pesan ini, berarti pesanannya sudah masuk. Nah, untuk sistem pembayarannya saya belum membuat, jadi pembayarannya masih menggunakan sistem manual transfer. Jadi si user harus membayar transfer sebesar suatu nominalnya tadi ke rekening yang mempunyai. Nah, kemudian skenario-nya akan saya buat otomatis. Jadi begitu transfer maka akan diupdate di dalam pesanan. Nah, kemudian ada bagi saya menyebutkan pesanan. Di sini ada fitur untuk melihat daftar pesanan yang dilakukan oleh setiap user. Nah, dari user bernama Wojak ini kita bisa melihat pesanan apa saja yang dilakukan. Di sini ada keterangan nama, alamatnya, nomor HP, dan ini tujuan untuk pesanannya dikirim. Terus pesanannya itu apa saja? Ini ada 3 barang, ada begitu juga dengan kuantitinya. Ini ada 3, 1. Terus total harga, terus tanggal dilakukan pemesanan, dan status pemesanannya saat ini. Statusnya masih menunggu persetujuan. Nah, untuk daftar pesanan yang dilakukan ini, backend-nya adalah kita menggunakan, pertama mendapatkan semua
keterangan order yang dilakukan oleh user ini. Nah, yaitu query-nya adalah select bintang from order, di mana ID usernya sama dengan ini user, variable user sudah saya set sebagai session ID user. Jadi ketika query ini dijalankan akan mengambil semua pesanan yang dilakukan oleh ID user yang sedang login saat ini. Nah, kemudian yang query kedua adalah, ini sepertinya cukup panjang, sebaiknya dibaca sendiri saja nanti. Intinya ini untuk mendapatkan setiap keterangan detail order dari order ya, gimana yang menjelaskan. Jadi kan untuk ini kan satu kesatuan order. Nah, kemudian untuk mendapatkan detailnya ini, kuantitinya juga, kita menggunakan query yang ini, select bintang D2 name from order detail D1 left join product D2 on, dimana produk ID produknya sama dengan ID produk di tabel sebelahnya, dan join tabel order dimana ID ordernya sama dan ID usernya sesuai dengan ID usernya yang login sekarang. Nah, kemudian kita akan dalam tabel ini akan di for loop. For loop-nya menggunakan for each. Ini for each res1 se. Res1 ini akan mengambil semua order yang dilakukan oleh user ini. Sebaiknya kita coba saja di sini, edit inline, ganti usernya menjadi misalnya ID user 9. Nah, sini kita tahu bahwa ID user 9 akan menampilkan 3. Nah, terus untuk setiap detailnya kita menggunakan query yang ini, SQL yang ini. Nah, sini akan menampilkan semua detailnya. Ini terlihat berantakan, makanya akan dirapikan di PHP-nya ini. Ini for each res1, jadi akan meloop untuk setiap order yang dilakukan. Nah, di dalam for each akan ada for each lagi, yaitu for each ini untuk mendapatkan detailnya. Di sini for each pertama untuk mendapatkan detail nama barang, kedua untuk mendapatkan detail quantity-nya, dan berikutnya untuk kita memasukkan detail harganya ke dalam variabel bernama sum, yang kemudian akan diecho sebagai number format. Nah, akhirnya akan dapat outputnya seperti ini. Nah, untuk bagaimana untuk mengubah statusnya ini? Untuk mengubah statusnya kita harus login sebagai admin dulu. Di sini saya sudah menyiapkan akun admin. Di akun admin ini kita ada menu bernama kelola pesanan. Nah, di sini sebagai admin kita dapat melihat semua pesanan yang dilakukan oleh semua user yang ada di sini. Nah, bagaimana untuk menampilkan seperti ini? Sebenarnya query-nya itu sama, ya, literally sama seperti order list. Hanya saja saya menghilangkan where ID, kondisi di mana ID usernya harus sesuai. Jadi ketika kondisi itu dihilangkan, maka kita akan mendapatkan semuanya, tidak peduli itu ID user keberapa. Makanya di sini akan ditampilkan semua pesanan dari table order, begitu juga dengan detailnya. Nah, untuk mengubah statusnya, misalnya ini tadi pesanan yang baru saya buat, sini ada tombol yang menunggu persetujuan. Nah, menunggu persetujuan ini seperti yang bisa dilihat di kiri bawah, akan mengirimkan ID dan status. Statusnya di sini kalau order, saya definisikan statusnya sebagai angka. Kalau 0 itu berarti menunggu persetujuan, kalau 1 berarti pesanan diproses, kalau 2 berarti pesanan dikirim, kalau 3 berarti pesanan tiba, dan seterusnya. Nah, di sini untuk menunggu persetujuan, dia akan mengirimkan ID-nya ini. Nah,
Setiap status akan menggunakan if condition untuk menampilkan tombolnya sesuai dengan statusnya sekarang. Misalnya menunggu persetujuan itu merah sampai tujuan itu biru, misalnya di proses itu biru tua dan lain-lain. Nah, di sini dia harapnya adalah tolak pesanan.php dengan nilai ID-nya sesuai dengan ID order dan statusnya sama dengan statusnya dari setiap order itu. Nah, ketika diklik, dia akan berubah tombolnya. Saya menunggu persetujuan. Nah, dia akan berubah menjadi pesanan diproses. Nah, itu dimana logiknya adalah ini if isEt get ID dan if isEt get status. Jadi jika get tadi ID itu ada dan statusnya itu ada, maka menjalankan condition di bawah ini. Nah, kemudian jika statusnya 0 berarti update orders set status menjadi 1. Terus jika statusnya 1 bisa menjadi 2, 2 menjadi 3. Ini 0 menjadi 1 itu menunggu persetujuan menjadi diproses, 1 menjadi 2 itu diproses menjadi dikirim, 2 menjadi 3 itu dikirim menjadi sampai tujuan. Nah, kemudian jika sudah saya demokan lagi untuk setelah pesan diproses, kemudian pesan dikirim, dan seterusnya. Nah, dari sisi user sendiri, misalnya kita login dengan user tadi, maka akan terupdate juga di dalam daftar pesanan yang dilakukan oleh user. Saya demokan dulu. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi pesanan dikirim. Nah, sekiranya itu saja dari seri video tutorial pemrograman web kali ini. Semua fitur sudah saya lingkup dalam 5 video tutorial kalau nggak salah. Ya 6 video tutorial. Nah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.